Di teori ini, nextnya lagi kita ada teori ini. Di teori ini bilang pernah nggak sih kamu ngomong terus malah kayak ngomong sama tembok? Atau kamu lagi upload instastory terus malah dapat respon yang bikin salah paham? Nah, ternyata itu semua bisa loh dijelaskan dengan teori komunikasi. Yuk sama-sama kita bahas 15 teori komunikasi. Nah, teori ini teori komunikasi linear atau satu arah, di mana ada pengirim dan penerima. Ilustrasinya seperti anak panah. Jadi dari pengirim ke penerima, udah gitu aja. Tapi hati-hati loh, dalam teori komunikasi ini bisa aja gangguan atau noise bisa bikin pesanmu terdistorsi, berantakan, atau bahkan nyasar. Nah, di sini komunikasi udah dua arah, kayak main pingpong. Ada pengirim, penerima, dan ada feedbacknya. Tapi secara gantian, belum barengan. Nah, tadi kan udah ada satu arah, dua arah. Nah, yang ini lumayan advance, karena dimana semua orang bisa aja jadi pengirim dan penerima pesan. Misalnya, kamu lagi ngobrol di kafe, ada aja yang kayak menerima pesan, ada aja yang nanggepin, dan semuanya itu kadang ngobrol dan nanggepinnya bareng-bareng. Nah, di next teori ini, di mana media itu bisa nge-setting sedemikian rupa. Jadi kira-kira kayak nggak ngasih tahu apa yang harus kamu pikirin, tapi apa yang penting untuk dipikirkan. Bisa bikin kita tiba-tiba mikir kayak, lagi rame banget ya kasus ini, padahal yang ditayangin ya itu-itu aja. Pinter banget bikin kita fokus ke topik yang mereka angkat. Jadi hati-hati ya ke bentuk opini publik. Nextnya ada ini. Jadi kalau misalnya opini kita beda dan kita ngerasa mayoritas orang-orang ya pendapatnya beda juga, kita bakal cenderung diam dan akhirnya ya suara mayoritas yang menang. Nextnya lagi kita ada teori ini. Teori ini menjelaskan tentang bahwa realitas itu kira-kira hasil dari komunikasi, dari apa yang kita sepakatin. Teori ini bilang kalau sebenarnya kita bukan korban dari media, melainkan kita yang milih media untuk sekedar informasi, hiburan, atau ya melepas penat soal tugas. Kamu sering nonton drama kriminal, nah bisa-bisa aja kamu ngerasa kalau dunia ini menyeramkan. Nah itu salah satunya menjadi media bisa membentuk persepsi kita. Semakin dekat hubungan, maka makin dalam juga info yang dikasih. Awalnya ngomong cuaca, tiba-tiba trauma masa kecil. Di teori ini bilang kalau misalnya kita sebergantung itu ke media, maka media akan punya banyak pengaruh besar ke kita. Misalnya kalau misalnya kamu tiba-tiba kehilangan HP atau tiba-tiba kamu nggak bisa pakai HP dan kamu ngerasa kosong, melompong, dan kayak nggak ada arah hidup. Nah itu bisa aja salah satu tanda-tanda ketergantungan media. Klasik sih di teori ini bilang kalau misalnya realitas itu atau hidup yang sekarang kita jalani itu adalah panggung drama. Jadi hidup tuh panggung, kita cuma acting tergantung siapa aja yang nonton. Nah, teori ini buat kamu yang suka bingung. Kalau misalnya bisa aja kamu ngobrol sama orang A, beda sama kamu ngobrol sama orang B. Nah, itu kenapa ya? Di teori ini bilang kalau kita cenderung ngikutin cara berkomunikasinya lawan bicara kita. Ya, biar cepat diterima, biar bisa diterima aja sama lawan bicara. Jadi kenapa sih ada orang yang cepet banget ngikutin tren? Nah mereka itu namanya early adopters dan yang lain ya nunggu bukti dulu dari early adopters itu baru mereka bisa. Soalnya mereka takut kalau misalnya tren itu gagal atau misalnya jelek. Nah yang terakhir ini ada teori komunikasi yang bilang kalau misalnya cerita-cerita yang kita ceritakan ke teman atau kita bagikan ke teman itu lama-lama akan membentuk understanding atau kepemahaman di mana kayak dari kalian itu ada pemahaman bersama. Misalnya, kalian tiba-tiba aja udah ngirim meme random ke teman kalian dan tanpa kayak dijelasin dengan panjang pun kalian udah kayak sama-sama ngerti dan sama-sama tahu apa yang lucu dari meme itu. Jadi teman-teman, komunikasi itu ya bukan cuma ngobrol doang, ada drama dan juga banyak ya di baliknya. Jadi mulai sekarang, yuk jadi komunikator yang baik. Terima kasih sudah menonton video ini.